Gini sugesti. Mbak lihat lurus. Sekarang HP-nya ditaruh. Tangan kanannya sini membuka, tangan kanannya sini menutup. Gini. Lurus. Nah, dilihat dulu. Oke, sekarang pejamkan mata. Tarik nafas tinggi dari hidung, lepaskan dari mulut. Tenang. Ditarikan nafas kedua, tambah tenang. Tarik nafas tinggi dari hidung, lepaskan dari mulut, tenang. Nah, bayangkan di tangan kiri sini ada beberapa tumpukan buku yang sangat berat. Di tangan kiri ada beberapa balon udara yang ringan membawa tangan Mbak naik. Jangan buka mata, rasakan terus menerus. Maka buku itu semakin berat, bahkan balon itu semakin membuat tangan Mbak naik. Tarik nafas terus, lepaskan, menjadi tenang. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum Mas Tigor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji Gimana Saka. kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Mbak Sinta. Mbak Sinta. dari Ini Mas Haji Rama. Roso. Mas Rama tak kira. Haji dari Fitur Kediri. Ingat maksudnya Ramaji. Iya bagus juga. Gimana Mas Tigor? Kabarnya kan dari Indosiar. Oh yang kemarin. Kesannya setelah ketemu Mbak Selin. Kesannya bahagia. Gimana? Teman baru, semua baru. Dan orang-orang sana ini baik-baik semua, welcome. Tidak ada yang sombong. Gimana kesannya khususnya ke Mbak Selin? Kesannya kalau yang kemarin kan sempet menerawang waktu live toh. Tiba-tiba waktu Mbak Selin masuk aku kaget. Itu kaget. Gimana? Kagetnya terawangannya tentang Mbak karena Selin. aku melihat ada beberapa sosok yang ngikutin beliau. Apa itu? Sosoknya Sosoknya. mengerikan, cuma aku ini kayak ketakutan gini. Jangan sampai empat hal sandang, pangan, jodoh, pati ini diganggu. Tuh, kemarin juga sempat berbicara tentang itu ke beliau. Tapi untuk lebih lengkapnya belum. Jadi ya mungkin suatu saat jika ada waktu bertemu dengan beliau face to face, ya akan kita bahas. Rencananya face to face ya? Insya Allah. Ada agenda? Insya Allah. Mau ikut Mas? Mau ikut? Ya maunya sih. Ya, Tapi fun banget loh sama. tapi Mbak Selin. yang dimana rahasia beliau ya cuma ya rahasia, nggak boleh kita share. Ya nanti di Mungkin nge-share-nya tentang pengalaman aja, jalan-jalan atau apa. siap. Holiday ya, Mas? Holiday. Mas Tigor, aku setelah lihat status jenengan kan jenengan menceritakan kalau baru mimpi dengan masyarakat. Iya. Tentang masyarakat. Iya. Nah itu Mimpinya masyarakat datang naik sepeda. Sepedanya itu sepeda apa? Yang gede, coklat. Kalau orang Jawa itu bilang sepeda ordok. sepeda Ya tua. sepeda tua, sepeda ordok. Tuh, cuma enggak ada pesan apa-apa. Ekspresinya senyum, ya kayak kita mau syuting biasanya. Mungkin ada pesan mau ngajak Mas Tigor gitu. Enggak, Om Aji gitu. Iya. Ya, waktu itu aku ditanya repot. Repot. Oke. Monggo Mbak Anis dilanjut. Mas Tigor, Iya, Mbak. apa tanggapan Mas Tigor tentang membuang sesajen? Yang di Semeru. Membuang yang semeru. kalau itu sih sebenarnya bukan membuang tapi merusak. Merusak, iya. Kalau membuang beda lagi. Iya, merusak. Sesajen apa tuh sesaji? Sesaji ini adalah sesajen yang persembahan yang dipersembahkan. Misal kita punya makanan, kita contoh yang mudah-mudah aja. Iya. Kita taruh meja, ini buat Om Aji. Tak taruh, tiba-tiba Mbak datang melempar ini. Otomatis pemberi juga marah, yang diberi juga marah. Itu saran saya, apa toh yang dipermasalahkan? Karena ini apa? Ini adat. Yang pertama itu adat, budaya. Terus cara kita memperdulikan alam, leluhur dan sebagainya. Nah, kalau orang Jawa kita bahas sedikit. Kalau di zaman nenek saya
setiap malam Jumat itu selalu bikin itu sesaji, dikasih kopi, dikasih makanan, lalu doa. Itu sebenarnya ya memang untuk mengingat saja. Oh iya, iya. Kalau mau merusak, apalagi sampai ada kata-kata bencana dan sebagainya diakibatkan dari orang yang memberikan sesaji loh. Mana buktinya itu? Kita kan orang Nggak Jawa, boleh ya. seperti itu. Karena apa? Saya lihat dari tindakan kemarin ada dua masalahnya. Satu, penistaan agama Hindu. Betul. Iya. Ya jangan seperti itu toh. Yang kedua, Anda telah melakukan kesalahan adat dan adab. Berarti orang yang memperlakukan seperti itu berarti dia minus tentang adat dan adabnya, dia minus. Iya. Dia kurang. Sedangkan orang yang dinamakan orang beragama, agama apapun itu baik. Yang bermasalah itu bukan agamanya, orangnya. Orangnya. Misal gitu. Yang kemarin dilakukan, kalau saya melihat kena tuah yang lumayan besar nantinya. Pasti mas. Iya, Pasti. Sekarang udah dikejar polisi soalnya. Iya. Hukum melakukan seadil-adilnya itu loh. Tapi selain penistaan agama juga merupakan penistaan terhadap kepercayaan. Kepercayaan. Kalau kamu memang tidak percaya, sudah, jangan merusak. Biarkan gitu loh. Harus menghargai. Ya? Harus menghargai. Mungkin dia yang sinting. Ngopinya kurang atuh gitu. Kurang kental. Ini Iya. sebagai contoh untuk kedepannya kita saling menghargai, kita saling toleransi. Kalaupun jenengan tidak percaya ya sudah, diam saja, tidak usah berkoar-koar, tidak usah melakukan hal yang semena-mena. Karena apa? Sikap yang Anda lakukan ini menunjukkan kepribadian dirimu sendiri. Katanya untuk setan lah, untuk jin lah. Ternyata orang si pelaku ini lebih dari iblis. Perbuatan salah ya. Iya, salah banget. Yang penting tidak merugikan. Tidak Iya, merugikan. tidak merugikan orang lain. Tapi kan merugikan bagi agama. Iya, itu merugikan semua gitu. Ruginya di mana, Mas? Ya kan akhirnya kan itu kelihatan sekali itu kalimat-kalimatnya yang muncul kan orang Islam. Iya. Orang Islam ikut kena imbasnya mas. Iya gitu. Oh ini toh kelakuannya, padahal itu oknum. Iya. Belum tentu orang yang melakukan pembuangan sesajen itu, rusak sajen, belum tentu keislamannya bagus. Iya, Gitu betul. loh. Karena apa? Dia tidak mencerminkan sosialisasinya. Nah, seperti yang saya sampaikan, orang bersosialisasi tanpa dilandasi keagamaan fatal. Orang pinter agama tapi sosialisasinya minus ya fatal. Karena apa? Antara agama dan sosialisasi ini harus imbang, harus bersamaan. Belum minanas. Tapi gini mas, yang menarik yang disampaikan Mas Tigor tadi. Selain ini kan sudah diinstruksikan sama Bupati Lumajang untuk ditangkap kan ya. Iya. Tapi selain itu akan ada hukum alam yang kena dia mas. Pasti ada hukum alam. Karena apa? Ya ngeri lah gitu loh. Semeru dibikin main-main. Gitu. Dari pembuangan sesajen perusahaan ini aku melihat, terserah kalian percaya atau enggak, saya sendiri berharap tidak terjadi. Akan ada gempa itu sekitar 8 sekali sekitar. Di mana itu tempatnya? Titik pusatnya kemarin saya share di mana? Di Instagram saya. Iya itu. Enggak, tepatnya di mana? Jenengan. Gempanya. Jawa Selatan juga ada, terus yang berdekatan dengan Papua itu juga ada. Bayangkan kalau utara diserang gempa 8, selatan diserang gempa 8, otomatis yang kena imbasnya dari yang tengah. Jawa. Mau ndak mau. Ini hanya gambaran. Kalau bisa jangan sampai. Ada indikasi tsunami? Kalau dilihat dari sejarahnya, dulu Aceh gempa sekitar 9,4. 9,4. Iya toh? Ya bayangkan kalau 8,3 misal. Berarti Kalau ndak gunung meletus ya tsunami. gempanya di dasar laut ya. Gempanya di dasar laut. Gini, ini lautan. Kalau ada gempa sekitar 8, otomatis di sini ada beberapa batuan yang runtuh. Iya. Nah, otomatis air laut ini berdampak. Oh iya. Entah itu tsunami, entah itu apa, ya udah. Terus selanjutnya tahun 2020 sampai 2025 apa benar dikatakan tahun karma? 2022 Iya, 2020. sampai 2020. Oh, 20. Iya.
2020 kemarin, kan? sama 2005. 2025. 2025 tahun karma saya mengatakan yang powernya gede itu 2022 Iya. sama 2028. Kenapa seperti itu? Powernya gede. 2022 ini mungkin saya pernah membahas di channel Ngaji Roso ataupun yang lainnya. Itu tahun kursi, tahun kedudukan, tahun pembalasan. Apa yang sekiranya kita lakukan baik, ya kalian aman. Apa yang kiranya kalian lakukan ini minus atau negatif, kalian tidak aman. Terbukti dari apa? Dibuka tahun pertama, kasus narkotika udah terungkap. Iya. Gitu. Terus di tahun sepertiga tahun itu aku lihat ada dua tokoh politik, yang satunya meninggal, yang satunya dia kena kepalsuannya. Orang yang selama ini dilihatnya tidak bermasalah, bersahaja, halus, ternyata kedok dari itu. Kebuka Tapi semua. Kebuka sama yang disampaikan Mas Tigor ini kan Pak Presiden sekarang memilih Jenderal Andika dan Jenderal Sigit, ini kan keren sekali. Terbukti kan langkah-langkahnya bagus ya Mas. Iya. Ya. Jadi Bismillah. tatanan adil dimulai ya Mas ya. Mulai tatanan adil dimulai. Terus kita tidak usah takut ya tentang bencana alam, tentang apa. Sekiranya sampean semua, sekiranya kalian semua orang yang tidak memiliki masalah, insya Allah tidak akan ada dampak. Semoga seperti itu. Doanya yang baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong tentang karma, Hmm? Mas Tigor. Kan ada pertanyaan dari subscribe. Itu dia itu kondisi disakiti. Iya. Jelas-jelas disakiti seseorang. Cuman kok yang menyakiti itu aman-aman saja gitu loh, sampai sekarang durasi yang lama. Nah, Gini, itu gimana? pembalasan itu ada dua. Pembalasan dunia apa pembalasan akhirat. Oh gitu. Di dunia berarti Kalau misalnya kita- pembalasan di akhirat, di dunia Gini, enggak? kalau Mbak Iya. nyakitin saya curhatnya sama Om Aji, saya balas Mbak, oke, masalahku selesai. Tapi kalau ketika aku disakiti Mbak, aku curhatku sama Tuhan, Sang Pencipta alam. Tuhan, aku merasakan aku diyolimi. Karena apa? Hukum Tuhan ini lebih besar daripada hukum yang dilakukan Om Aji tanpa ngerti apapun. Gitu. Iya, iya. Belum tentu orang yang hidupnya semena-mena di dunia aman-aman aja, belum tentu. Iya, belum tentu. Kan nggak tahu ya. Ada orangnya pahit, kikir, pelit, semena-mena, kok hidupnya tambah enak, tambah apa ya, tambah jaya dan sebagainya. Iya. Tuhan ini kayak memberikan ini loh. Oke lah, sampai kapan Anda betah di posisi ini? Kalau di Islam istilahnya istidrot gitu ya. Yes. Dilulu. Dilulu. Tuh. Oke. Lanjut Mbak Anis. Terus selanjutnya, ciri-ciri orang yang didampingi leluhur itu seperti apa, Mas? Pendapat Mas? Leluhur. Iya. Leluhur maksudnya gimana? Kalau leluhur nenek, kakek, siapapun itu tidak bisa mendampingi kita. Maksudnya tuh kayak Seseorang yang sudah berpulang gini, kita pecah dulu alam orang meninggal. iya. Makhluk manusia itu menemui beberapa alam. Alam roh, alam kandungan, Iya. alam dunia, alam kubur. Kalau orang sudah di alam kubur, nanti ketemu lagi sampai beberapa alam di mana orang akan menemukan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, di mana orang benar-benar ditimbang di situ, ditentukan apakah seseorang akan jatuh ke surga ataupun ke neraka. Kalau orang meninggal, ini leluhur kita. Lah kalau leluhur kita nemenin dengan cara apa? Orang yang sudah berpulang ya sudah. Tapi kalau jin nemenin orang, jawabannya iya. Oh, berarti jin. Iya, kalau ada orang aku ditemenin leluhur, apa alasannya? Iya, ya. Itu logikanya itu. Istilahnya horin itu ya. Iya. Misal Om Aji punya anak, punya cucu, Om Aji meninggal, ya sudah, nggak ada nanti cicitnya aku ditemenin mbahku namanya Aji Saka. Itu konyol men. Oh, gitu. Kalau ditemenin jin makhluk halus, oke, nggak masalah. Berarti itu jin ya? Itu jin. Tuh bosku. Kita yang santai-santai aja, yang muda-muda aja. Yang muda aja kadang orang belum ngerti. Iya. Apalagi yang belakang.
Terus pernah nggak bermimpi malam hari besoknya jadi kenyataan? Dejavu sudah pernah, sering. Siapapun orang. Contoh. Contohnya? Aku mimpi waktu itu malam aku di sekolahan, kakiku kena paku. Iya. Terus kejadian? Duh, ini apa ya? Kok firasatnya ndak enak. Aku hati-hati di sekolahan. Aku nemuin pakunya tayeng. Heeh. Aku buang. Aman, aman. Waktu itu aku lengah. Tiba-tiba aku setelah olahraga, aku turun dari beberapa tangga. Kakiku kenapa? Tak lihat kenanya ini rantingnya pohon karsen. Kalau di daerah sini karsen, kalau di daerah mana aku nggak ngerti. Buah ceri itu loh. Kita sama, kita mau kemasukan sama, tapi kan beda yang masuk. Yang masuk beda. Kalau saya kena paku, saya tetanus. Iya. Ya untunglah kita mau merubah apapun yang sudah kita lihat, kita bayangkan, nggak bisa. Tapi kalau mengontrol, Berarti tetap terjadi ya. Kalau misalnya prediksi dari Mas Tigor Ya. sendiri juga. terus ada lagi orang yang seperti ini. Aku kok pernah mengalami seperti ini ya. Itu dari mana? Iya. Dari alam bawah sadar dia. Mungkin Mbak pernah, pasti Mas semua- Aji semua pernah, pasti siapapun ngalami. pernah. Aku pernah melakukan ini, tapi kapan ya aku pernah di kondisi seperti ini. Alam bawah sadar manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap manusia ini mempunyai batin, mempunyai rasa. Nah, rasa ini tidak bisa dikontrol, energi ini tidak bisa dikontrol. Maka dari itu yang namanya hukum energi, energi itu tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimatikan. Semacam sugesti gitu. Bukan, beda lagi. Kalau sugesti, gini sugesti. Mbak, lihat lurus. Sekarang HP-nya ditaruh. Tangan kanannya sini membuka, tangan kanannya sini menutup. Gini. Lurus. Dilihat dulu. Oke, sekarang pejamkan mata. Tarik nafas tinggi dari hidung, lepaskan dari mulut. Tenang. Ditarikan nafas kedua, tambah tenang. Tarik nafas tinggi dari hidung, lepaskan dari mulut, tenang. Nah, bayangkan di tangan kiri sini ada beberapa tumpukan buku yang sangat berat. Di tangan kiri ada beberapa balon udara yang ringan membawa tangan Mbak naik. Jangan buka mata, rasakan terus menerus. Maka buku itu semakin berat, bahkan balon itu semakin membuat tangan Mbak naik. Tarik nafas terus, lepaskan, menjadi tenang. Tambah berat bukunya, tambah berat, dan tambah naik balonnya, tambah naik, bahkan tangan Anda yang membawa tumpukan buku itu ditambah lagi tumpukan buku sampai rasanya ngilu, dan balon itu semakin ringan, naik. Bukunya Oke, lemparkan, Mbak. Sekarang melek, buka mata. Mana yang lebih berat? Tumpukan buku. Yang lebih ringan balon. Ini sugesti, ini nggak ada hubungannya tentang gaib. Sebentar. Mbak Saman kok nurut aja ya? Ini tidak ada hubungannya tentang gaib. Ini namanya, oke, turunkan. Saya mencoba mengolah apa yang ada di dalam pikiran. Ini sugesti. Tapi benar-benar ya, Mbak? Iya. Merasakan. Berat. Merasakan. Nah. Ini berat. Sugesti. Jadi kayak orang kadang ngerasa aku kayak ada yang ngamati, aku kayak ada yang melihat. Belum tentu itu makhluk halus. Bisa jadi ini Halusinasi. halusinasi. Oh, iya. Itu sugesti. Beda lagi dengan hipnotis, beda lagi dengan gendam, beda. Gendam sampai hipnotis ini beda jauh. Kalau hipnotis ini ada ilmunya, Kalau itu tadi bisa dipelajari. sugesti ya, Mas? Sugesti, hipnosis, ada piano, ada pianis. Kalau piano ini barangnya, kalau pianis adalah orang yang mengelola. Hipnotis ini barangnya, bendanya. Kalau orang yang melakukan adalah hipnosis. Oh, gitu. Nggak ada namanya unsur gaib, nggak ada. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang geladrah apapun dihubungkan dengan namanya gaib. Itu yang saya sebel setiap orang konsultasi, Mas aku dibikin gini. Tadi malam juga seperti itu. Mas, bapak saya meninggal, katanya disantet, buktinya mana? Kirim fotonya. Ternyata saya cek, saya lihat komplikasi lambung, stroke ya. Dia tetap ngotot, enggak ini kena santet, buktinya apa gitu saya bilang. Bapakmu ini sakitnya gara-gara komplikasi, udah nggak usah ngeyel gitu. Tuh bosku. Salah penafsiran ya, Mas. Mas Tigor, kalau ngomong masalah gaib, aku pernah pengalaman sendiri nih ya. Dulu kan saya counter HP. Iya. Nah, pada suatu saat itu kalau nggak salah
hari raya Idul Fitri. Itu setiap teman keluarga itu katanya toko saya tutup, padahal buka terus. Terus saya curiga tiap hari itu kan ada orang gila lewat di depan toko. Setiap lewat depan toko itu kok berungkung, menunduk gitu. Setelah lewat berdiri lagi biasa, balik lagi juga begitu. Nah, aku curiga mungkin banyak teman-teman yang mengalami seperti itu. Lah aku setelah itu dimimpiin kalau depan toko itu seperti ada kelambu gitu loh. Nah itu gimana itu? Itu gel, jadi kayak bayangkan kita main slam itu tebel nutupin bangunan. Itu energinya. Itu apa dikerjain orang? Jelas itu dikerjain orang. Banyak orang yang seperti itu. Tapi hal seperti itu tidak bisa lama, mentok 80 hari. Harus harus perbarui. Tapi jangan salah, ketika kalian rezekinya ditutup sama manusia. Di bulan pertama, Januari, Februari, Maret, April, jenengan kalian dijatah Tuhan 1 bulannya dapat 2 juta. Januari 2 juta, ya Februari 2 juta. 2 juta berarti totalnya 8 juta. Berhubung di Januari jenengan dijahilin orang, akhirnya tidak dapat apa-apa. Ternyata di bulan keempat langsung 8 juta. Itu terjadi pada saya. Saya juga pernah dikerjain orang, saya tidak balas. Aku biarin aja. Sebelum aku di YouTube, aku kan bisnisnya make up, butik baju. Aku dibikin orang sendiri, saya tahu. Biar tidak laku, tapi saya diem. 1 tahun saya tidak laku. Ya seperti itu ya. Seperti itu. Tapi aku bilang, oh tidak apa-apalah gitu. Rezeki tidak akan ketukar. Betul. Sekuat apapun, sebisa apapun kalian melakukan, tunggu aja ketika Tuhan merubah. Itu kan tangan manusia. Nah, kita punya Gusti, kita punya Tuhan. Ya udah, kita tidak usah berbuat apa-apa. Ternyata beneran itu kejadian di 2017. Salonku tidak laku. Di 2019 rezeki itu kayak dituang sampai detik ini. Betul. Iya, jadi tidak usah takut lah. Gitu. Sebenarnya Mas Tigor sendiri tahu ya pelakunya. Tahu, tapi kita untuk apa membalas? Nggak ada dendam. Sekarang Om Maji tak pukul pak gitu. Om Maji balas. Iya. Mangkel terus, akhirnya pukul-pukulan. Ya sudah, biarkan aja. Tidak usah takut. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat daripada kekuatan Sang Ilahi gitu loh. Apapun itu. Iya. Bisa diambil hikmah, Mas Tigor. Buktinya kemarin ada salah satu channel yang berusaha jus saya. Iya ada kemarin. Viper ya? Yang jus. Itu bukti. Tapi aku tetap bisa live Instagram. Tahu. Iya itu loh. Aman nih Mas ya. Aman. Itu bosku. Iya siap Mas Tigor. Monggo Mbak. Selanjutnya, apa pendapat Mas Tigor tentang Tuhan? Banyak orang balapan mencari dan menemukan Tuhan.